Sobat Sugar Glider, how are you today guys? Aku berharap kalian semua sedang sehat-sehat aja dimanapun dan kapanpun. Kali ini aku mau bahas tentang 7 ciri-ciri Sugar Glider sedang sakit. Aku mau tanya dulu dong, banyak gak sih di antara kalian yang masih belum tahu ciri-cirinya dan gimana cara ngatasinnya? Tenang aja, kalian bisa langsung cek di video YouTube aku kali ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Oke, ciri yang pertama kalian bisa lihat dari nafsu makan si Sugar Glidernya. Biasanya kalau kalian baru adopsi Sugar Glider, kalian baru beli, nafsu makannya itu kurang, kalian tidak perlu khawatir, itu masih dalam tahap wajar. Tapi kalau misalkan kalian udah punya Sugar Glider kayak aku, kayak dia nih, udah 7 tahun misalkan, tapi nafsu makannya itu kurang, itu perlu diwaspadai. Itu bisa jadi ciri-ciri Sugar Glider kalian sedang sakit. Untuk ciri yang kedua, biasanya kita bisa lihat dari bentuk tubuhnya Sugar Glider. Biasanya kan bentuk tubuh Sugar Glider kita sebagai owner pasti tahu ya, yang mana yang biasanya gendut, yang mana yang biasanya memang kurus dari gennya. Nah, kalau misalkan Sugar Glider kalian gendut nih kayak dia, terus tiba-tiba kurus, dari semok terus ke kurus, itu bisa jadi ciri-ciri Sugar Glider kalian sedang sakit. Nah, untuk cara ngatasinnya, kalian pisahin dulu Sugar Glider yang sakit itu ke kandang yang lainnya. Nanti kalian kasih treatment atau penanganan yang lebih ke Sugar Glider yang sakit itu. Kalian suapin, terus kalian kasih madu campur air. Biasanya Sugar Glider kalian itu kurang asupan protein. Kalian bisa tambahin di makanannya itu kayak buah-buahan atau rebusan ayam suwir. Ini dalam waktu 1 atau 2 minggu sudah normal kembali, bisa dikembalikan ke kandang yang banyak kawanan. Hidungnya itu berwarna putih atau pucat, itu bisa jadi ciri-ciri Sugar Glider kalian itu sedang tidak sehat. Kalau Sugar Glider kalian sehat tuh, warna hidungnya warna pink kemerah-merahan kayak gini. Coba lihat, pinter banget deh dia lihat kamera. Untuk warna yang berubah-ubah seperti ini pun kalian bisa jadikan untuk indikator kesehatan Sugar Glider kalian. Jadi kita sebagai owner juga harus aware terhadap anak bulu kita sendiri. Gitu ya teman-teman. Ciri yang keempat ini, alhamdulillah sampai sekarang Sugar Gliderku belum pernah merasakannya atau belum pernah terjadi di Sugar Glider milik aku sendiri. Tapi aku baca dan juga melihat akun sosial media yang lain bahwa ada Sugar Glider yang kurang sehat itu dengan ciri kejang-kejang teman-teman. Di manusia itu bisa kita tahu sebagai penyakit epilepsi. Jadi yang kejang-kejang, tau gak sih? Ini nggak bercanda ya. Dan setelah kejang-kejang itu kembali lagi normal, berarti itu tinggal pisahin dulu dari kawanannya. Kalian kasih treatment yang tadi aku sebutin, kasih madu atau buah-buahan, lalu ulat hongkong, tapi itu kasihnya biarin dia sendiri dulu, jangan disatuin sama kawan-kawannya. Karena aku juga nggak tahu ya penyakit mana aja yang bisa menular ke Sugar Glider yang lain dan penyakit mana yang masih amat untuk disatuin sama kawan-kawannya. Kelima, ada yang namanya hair loss yang berlebihan. Jadi rambut-rambut yang ada atau bulu-bulu yang ada di kepalanya itu botaknya berlebihan. Itu terjadi karena si jantannya itu sedang birahi, tapi kita sebagai owner tidak memberikan betina untuk dia kawinkan secepatnya jantan kalian dengan betina agar dia nggak stres. Karena kalau botak yang berlebihan itu karena dia stres, tidak ada wanita guys. Gitu, jomblo akut. Nah, selain itu, hair loss juga terjadi karena kurangnya kebersihan dari kandang, alat-alat makan. Nah, kalau kayak gini tuh salah kalian ya owner-owner. Karena kalau misalkan Sugar Glider kalian itu tidur dengan alat-alat makan atau kandang yang kurang bersih, nantinya kan garuk-garuk tuh si Sugar Glider kalian, gigit-gigit, jadi bikin si bulu-bulu yang ada di tubuhnya atau kepalanya yang digaruk-garuk bisa jadi rontok gitu. Jadi kalian sebagai owner harus jaga kebersihan kandang-kandangnya, alat-alat makannya, alat minum juga jangan lupa ya. Untuk ciri-ciri yang keenam, itu ada abses, ada radang mulut, lalu ada bengkak di mata. Kalau itu biasanya terjadi karena ada karang gigi
kalau misalkan itu terjadi sama sugar glider kalian, kalian bisa langsung aja temuin dokter hewan yang terdekat dengan rumah kalian. Itu bisa dibersihin, biasanya setelah dibersihin itu seminggu dari itu biasanya sudah sehat kembali. Terus selain itu ada bengkak di mata. Nah kalau untuk ini alhamdulillah belum dan jangan sampai terjadi sama sugar gliderku. Aku sudah riset sebelumnya kenapa bengkak mata ini terjadi, itu dari overprotein. Protein itu bisa kita ambil dari ulat Hongkong yang kita kasih terlalu banyak, jadi bikin overprotein yang membuat si matanya itu bengkak. Kalau misalkan terjadi seperti itu, kalian tidak bisa menanganinya sendiri, bisa langsung ke dokter hewan terdekat. Dan biar diagnosis dan cara penanganannya lebih tepat. Yang ke-7, ada ciri yang ke-7. Untuk ciri yang ke-7 ini, itu kita bisa lihat cirinya dari bentuk feses si sugar glidernya. Kan kalau bentuk fesesnya sugar glider itu kayak tikus ya, kecil hitam. Tapi kalau misalkan si fesesnya itu berair atau bisa kita bilang mencret, itu juga bisa jadi ciri-ciri sebagai penyakit diare atau salah makan. Dan ini juga bisa terjadi karena kita terlalu banyak ngasih buah-buahan kayak jeruk yang asam-asam, itu kurang baik buat lambungnya sugar glider. Ini beberapa dari pengalamanku dan pengalaman teman-teman onlineku yang punya sugar glider. Kalau misalkan dari teman-teman sobat sugar glider yang ada di sini ada yang tahu selain yang aku sebutkan tadi, bisa di-share di komen di bawah ini ya. Dan jika SGmu menunjukkan ciri-ciri yang aku sebutkan tadi, lebih baik kalian langsung aja ke dokter hewan terdekat agar penanganannya lebih tepat. See you next video. Bye bye.